Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bertemu lagi secara virtual di Zoom dan menggelar cakap-cakap Saum Doka. Nah, kebetulan cakap-cakap Saum Doka ini sudah memasuki episode yang ke-6. Sholawat beriring salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang sangat kita harapkan syafaatnya
dalam acara ini agar kita memperoleh keberkahan bagi ilmu, informasi, dan pengalaman yang kita peroleh dari narasumber kita malam hari ini. Selamat datang kepada Bapak Ibu semua yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, baik itu dari Zoom dan juga dari YouTube. Nah, untuk pertama kalinya kita coba live dari YouTube. Nah, selamat datang kepada abang semua dari seluruh Indonesia dan juga bapak-bapak dari Texas, Amerika Serikat. Alhamdulillah, Dokadil Institute sudah mulai go internasional. Alhamdulillah. Nah, namun sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, alangkah eloknya lagi kalau kita berdoa terlebih dahulu. Nah, jadi mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tanpa kuasa dari Allah Subhanahu wa taala serta doa dan dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, tak mungkin cakap-cakap ini bisa kita gelar kembali. Perkenalkan, saya Adil Harahap. Nah, saya adalah seorang dokter hewan yang berdomisili saat ini di Sumatera Utara. Nah, saya saat ini mengelola Dokadil Institute. Nah, Dokadil Institute ini yang menginisiasi dengan bantuan kawan-kawan program dengan platform yang kita sebutkan, yang kita buat namanya Cakap-Cakap Saung Doka. Nah, Cakap-Cakap Saung Doka ini merupakan platform berbagi ilmu, informasi, dan pengalaman terkait peternakan dan kesehatan hewan. Adanya pandemi corona membuat kita berhadapan atau bertemu langsung itu menjadi susah. Banyak yang ingin kumpul-kumpul, silaturahim, sembari menikmati kopi, gorengan, sate kambing, sate domba, dan susu kambing menjadi salah satu hal yang sangat sulit untuk kita laksanakan pada masa pandemi ini. Namun, kita tidak menyerah dengan keterbatasan tersebut. Keterbatasan itu kita tembus dengan teknologi. Nah, dengan teknologi ini kita bisa berjumpa dan berbagi cerita secara virtual. Harapannya Cakap-Cakap Saung Doka ini menjadi platform yang bermanfaat untuk Indonesia, terus untuk kita sesama peternak, dan juga maupun calon peternak. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, selain di Zoom, Cakap-Cakap Saung Doka kita malam hari ini pertama kalinya kita coba konekkan melalui YouTube. Nah, harapannya ini kan keterbatasannya kita batasi 100 orang. Nah, mana tahu ada yang ingin masuk lagi namun tidak bisa ke Zoom, ataupun ingin simple lewat YouTube aja. Nah, kita fasilitasi lewat YouTube agar lebih mudah. Nah, sekedar informasi, live-nya itu di channel Dokadil Institute. Nah, tim Dokadil Institute di kolom chat sudah menyertakan alamat live YouTube-nya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah masuk ke Zoom, tidak usah keluar lagi di Zoom atau di sini aja lewat YouTube. Tapi kalau memang mau lewat YouTube, boleh, silahkan. Alhamdulillah, cakap-cakap kita malam hari ini disponsori oleh Diva Media dan PT Samyu Internasional. Nah, alhamdulillah HPDKI Sumatera Utara juga memberikan dukungan terhadap acara ini.
yaitu Bang Eko Bayu Arianggara yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dan semangat. Terima kasih Bang Eko Bayu Arianggara. Kemudian cakap-cakap kita malam ini merupakan lanjutan dari episode cakap-cakap Saung Doka kita episode sebelumnya, yaitu sekitar 2 minggu yang lalu, yang membahas tentang dasar-dasar breeding di domba kambing. Nah, malam ini kita lanjut dengan bahas breeding juga, namun penerapannya dalam skala besar. Breeding atau pengembangbiakan adalah proses mengembangkan ternak sehingga memperbanyak keturunan ternak. Nah, aktivitas breeding ini adalah jantung perekonomian bagi para peternak. Memang ada yang mengambil segmen breeding untuk kelas kambing domba biasa. Namun ada juga yang fokus pada breeding dengan segmen menengah ke atas. Nah, bagaimana breeding yang sudah dilakukan di lapangan dalam skala besar? Malam ini kita bahas bersama narasumber kita yang bersedia. Nah, narasumber kita malam ini yang bersedia adalah Mas Tri Sudibyo, atau yang sering kita kenal dengan Mas Dewo, dengan nama peternakannya Peternakan Mas Dewo. Mas Dewo ini adalah seorang anggota aktif, yang masih aktif, anggota di TNI Angkatan Udara di Medan, Polonia. Nah, beliau memiliki peternakan yang cukup besar yang fokus untuk breeding. Nah, tak berlama-lama lagi, ini dia Mas Dewo. Assalamualaikum, Mas Dewo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas? Baik. Kabar Bang Adil gimana ini? Alhamdulillah. Jadi, Mas, sedikit perkenalan, Mas. Mohon sebelum kita presentasi, mohon diperkenalkan diri dulu, Mas. Izin, Mas. Oke, terima kasih Bang Adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Tri Sudibyo. Nama panggilan yang sering dikenal di dunia peternakan, nama saya Mas Dewo ataupun Dewoto. Dewoto itu adalah nama panggilan kecil saya sebenarnya. Terus saya bertugas di Polisi Militer Angkatan Udara, berpangkat Sersan Kepala. Saat ini tinggal di Medan. Asli saya dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setelah tugas di Medan dari tahun 1999, jadi sudah cukup lama dan sudah menjadi penduduk di Sumatera Utara sini. Jadi perkenalan saya seperti itu, dan pekerjaan tetap saya sebagai anggota TNI, dan pekerjaan sampingan saya adalah sebagai peternak kambing. Ya itu saja. Sementara perkenalan sampai di situ dulu Bang Adil. Nanti bisa disambut, dilanjutkan di session berikutnya. Terima kasih. Oke, Mas, berarti kita langsung share materi, Mas, ya. Kita mungkin bisa lanjut ke share materi nanti. Materi. Jadi biar agak bisa cepat penyampaian beritanya. Ini untuk session pertama, kita ke domba dulu. Kelihatan, Mas? Nah, kelihatan, Mas? Belum, videonya belum muncul. Oke, Mas. Bentar ya. Ini domba potong dulu, Mas, ya. Oke, ini sistem breeding domba yang Lanjut lagi, Mas, videonya apa satu-satu, Mas? Ya, satu dulu, biar aku jelaskan. Di peternakan Mas Dewo, untuk sistem breeding dombanya menggunakan sistem koloni. Jadi ada sistem semi koloni, ada sistem koloni. Kalau dalam kami
ketahui sistem ilmu breedingnya. Sistem semikoloni di kotak-kotakin, tapi dalam jumlah mungkin satu kotak bisa induk 15 atau mungkin 10 atau gimana. Tapi kalau di sistem peternakan kami, peternakan Mas Dewo itu untuk ukuran kandang 5 meter bersih, sebenarnya 5 meter 70 kalau sama tempat kotoran sekitar 6 meter, lebarnya 6 meter, panjangnya sepanjang 32 meter, panjangnya 15 meter ataupun 17 meter, itu untuk kapasitas induk 125 dan jantan 1 ekor, dan bisa muat anakan sekitar kurang lebih 40 ekor. Seperti itu, nanti lebih jelasnya kita sambung nanti mungkin kalau ada pertanyaan kenapa kok sampai jantannya 1 bisa ini yang sering pertanyaan di kandang saya itu, kenapa jantan 1 bisa sampai 125 induk. Nanti kita di pertanyaan. Oke, lanjut ke berikutnya, video berikutnya, Bang Aidil. Nah, udah Bang. Udah Mas. Oke, pemisahan induk hamil tua di pinggir kandang koloni. Jadi ketika induk domba yang sudah hamil tua, karena kita sistem koloni, kita buatkan kerangkeng khusus. Ini kebetulan ada kerangkeng besinya, bisa dilihat juga. Dikotakin itu ukuran 70 cm kali 1 meter. Tergantung juga ukuran indukannya. Kalau ini indukan sedang, indukan sedang sekitar berat 30 sampai 35. Nah, itu bisa di ukuran lebarnya 70 sampai 80 cm, panjangnya sekitar 100 cm. Dibikin per kotak-kotak berjejer di pinggir samping. Oke, lanjut ke video berikutnya, Bang. Oke, untuk berikutnya ini kandang pemisahan induk anak. Jadi setelah masuk kerangkeng tadi selama kurang lebih 1 minggu, kira-kira anaknya udah kuat, kita buatkan sekatan khusus dalam ukuran tadi kandang tadi kan 6 meter kali 15 ataupun 17 meter, itu kita buatkan sekitar ukuran sekitar 3 meter kali lebar kali sekitar kali 5 meter, itu untuk kandang pemisahan induk anak. Supaya apa tujuannya? Supaya anak mulai belajar adaptasi, mengenal lingkungan. Mengenal lingkungan ketika dia belajar untuk bersaing mencari makan dengan kawan-kawannya ataupun hidup besar. Jadi nanti ketika usia sudah 40 hari, kita akan gabung dengan indukan besar seperti video yang pertama kali tadi. Jadi dia sudah kuat dan bisa berani bersaing untuk mencari makan. Oke, lanjut ke video berikutnya. Oke, setelah kita bicara breeding, kita karena ini judulnya manajemen itu proses untuk mengelola usaha yang dikelola oleh orang lain. Jadi kita melangkah ke penggemukan jantan. Jadi penggemukan jantan hasil dari breedingan ataupun kita ngambil dari luar, kita gemukan baik kambing maupun domba, kita jadikan satu untuk jantan. Nanti ada betina juga setelah ini, video berikut ini penggemukan betina. Tujuannya apa? Dari sini kita punya pemasukan untuk menggaji anak kandang ataupun keuntungannya untuk bisa untuk biaya pakannya, sehingga dalam membangun bisnis peternakan ini berjalan sesuai yang kita inginkan dan mudah-mudahan bisa juga menghasilkan keuntungan yang
bisa untuk yang tadi saya seorang TNI, tapi ini usaha sampingan saya, mungkin terkadang pendapatan lebih besar dari gaji saya. Oke, lanjut ke video berikutnya, Pak Aidil. Oke, Mas. Untuk ini video berikut ini penggemukan betina. Penggemukan betina ini adalah sebagian dari proses seleksi untuk indukan kita selanjutnya. Jadi kalau kita saat ini mengembangkan breeding ke 125 induk, ke depannya kita akan menambah populasi menjadi 125 lagi. Dari sini kita mulai proses seleksi. Kira-kira induk yang bagus, yang mempunyai garis keturunan juga bagus, syukur-syukur bisa mempunyai garis keturunan juga, dan posturnya juga bagus mendukung, itu kita seleksi akan kita siapkan untuk jadi indukan untuk anak-anak di kandang kita. Tapi kalau dalam proses penggemukannya itu tidak mencapai target dan posturnya juga kurang bagus, kita jual potong untuk mengisi biasanya kalau di peternakan kita bekerja sama dengan warung tongseng, jadi untuk mengisi warung tongseng dengan sistem jual timbang hidup, tapi sudah keadaan kita sembelih dan kita utamakan kualitas karkas dan penggemukan dari 1,5 bulan sampai usia 2 bulan sudah kita jual untuk ke pasar konsumen seperti warung tongseng ataupun tukang sate. Oke, lanjut ke video berikutnya. $20,40 buat sate wali. Ini sudah kita seleksi dari penggemukan betina tadi, beratnya 20-40. Nanti penggemukan ini selama 1,5 bulan. Ini yang real di kandang kita, nanti kita lihat karkasnya berapa. Oke, lanjut Bang Edil ke video berikutnya. Oke, ini hasil karkas yang dijual, yang disembelih tadi. Yang ini akan kita jual ke warung tongseng wali yang di Jalan Pondok Kelapa. Kemarin kita antar barusan saja. Jadi ini hasil penggemukan 1,5 bulan. Tapi kalau 2 bulan kemungkinan karkasnya akan lebih padat lagi. Tapi sudah layak untuk dijual karena kita juga tidak perlu waktu lama-lama supaya menekan kos biaya pakannya. Yang penting langganan yang menerima itu cukup puas dengan hasil karkas kita sehingga terjalin kerjasama yang lebih lama lagi karena kerjasama yang saling menguntungkan antara warung tongsengnya dengan kita terbantu dengan hasil penggemukan kita sendiri supaya untuk menutupin cost manajemen tadi. Oke, saya kayaknya sudah langsung ke kambing ya, langsung ke season kambing. Kalau tadi domba, ini season kedua di peternakan kami juga mengembangkan kambing perah. Oke, Bang Aidil. Oke, Mas, lanjut. Ya, di sistem peternakan kambing perah kami menggunakan sistem kandang baterai. Kandang baterai jadi dikotakin satu-satu tiap induknya. Memang ada plus minusnya di sini. Plusnya itu indukan yang kita rawat itu rentan akan keguguran yang satu.
keduanya ya jelas akan fokus ke makanan dan proses untuk produksi susu. Tapi minusnya adalah cost-nya besar untuk pembuatan kandangnya. Cost-nya besar untuk pembuatan kandangnya. Terus tambahan satu lagi tadi plusnya kontrol untuk birahinya lebih gampang. Dan selain itu kita siapkan untuk kotakan atau tempat untuk kandang kawin untuk betina. Jadi tidak jauh dari kotakan baterai betina itu kita siapkan ruangan khusus ukuran sekitar 2 kali 3 meter. 2 kali 3 meter untuk khusus perkawinan. Oke, next ke video berikutnya, Pak Il. Oke, Mas. Ini cara pemberian pakan kami. Karena kandang kami ukuran 6 kali 32 meter itu berisi sebanyak 120 kotak kandang baterai. Jadi terisi dari 100 induk kambing calon perah. Jadi otomatis kan hijauannya juga pasti akan membutuhkan banyak kalau kita berikan hijauan juga full ataupun banyak lah kan gitu. Cuma di peternakan kami menggunakan metode yang seefisien mungkin karena kita penghematan anak kandang, biaya untuk ngarit, mesin babat, minyak segala hal dan waktu. Jadi kita gunakan rumput itu sebanyak hijauannya itu sebanyak atau rumput itu sebanyak kurang lebih untuk pagi itu sekitar kurang lebih 5 sampai 60 kilo. Terus sore itu 56 kilo. Jadi kira-kira satu ekornya itu makan 1 genggam saja. 1 genggam saja. Tapi dikuatin dengan pakan buatan kita sendiri, pakan penguat ataupun bisa dibilang konsentrat ataupun bisa dibilang pakan tambahan. Tujuannya apa? Kita penghematan anak kandang, gaji anak kandang dan cari anak kandang ini agak repot yang bisa melekat dan mencintai ternaknya untuk di zaman sekarang ini. Jadi kita fokus di pakan tambahan dan hijauannya tidak banyak. Gitu. Nanti bisa kalau kurang jelas kita lanjut di session tanya jawab. Oke, lanjut Bang Edil ke video berikut. Ini pakan tambahan kita. Oke, Mas. Oke, ini pakan kering yang ku sampaikan tadi. Setelah pemberian hijauan, kita juga secara langsung itu diberikan juga pakan kering, pakan tambahan ataupun orang menyebut konsentrat. Itu kita berikan kurang lebih sekitar
3 sampai setengah kilo, tergantung dari besarnya kambing, berat badannya kambing. Berat badan kambing. Jadi dengan harapannya dengan sistem ini kami lebih akan menghemat waktu. Jadi kalau ini kenapa peternakan kami menggunakan pakan kering, pas kebetulan skalanya kan besar. Tapi kalau menggunakan ampas tahu ataupun mungkin leci atau ampas tempe yang keadaan basah sebenarnya bagus dan lebih murah. Tapi kalau untuk dalam penyajiannya dia memakan waktu lama. Jadi sekitar 100 ekor ini dan ditambah domba tadi sekitar kurang lebih 350 ekor di kandang kita, induk sama anak. Dalam penyajian pakannya oleh anak kandang sekitar 4 orang, itu memakan waktu kurang lebih 1,5 jam. Jadi waktu anak kandang bisa dimanfaatkan untuk yang kebutuhannya baik. Oke, lanjut ke video berikutnya, Pak. Putih coklat. Oke, penjualan induk perah produktif. Jadi kalau selain kami menjual susu kambing untuk menutup operasional baik pakan maupun gaji karyawan, kami juga melakukan penjualan induk perah aktif karena jumlahnya kan cukup besar. Jadi kalau agak kerepotan juga kalau di saat memerah dengan jumlah kapasitas besar, anak kita, kandang kita juga akan kelabakan. Jadi ada sebagian kambing kita yang masih produktif waktu masa perah baru umur sekitar di bawah 1 bulan, itu kita jual untuk menutup operasional. Supaya manajemen peternakan itu tidak memakan kos ya, karena istilahnya mengeluarkan dari kantong kita. Kalau bisa dari usaha ternak itu bisa gaji karyawan dan membiayai pakannya. Oke, lanjut ke video berikutnya. Don't speak. Oke, ini video proses dari keuntungan atau penghasilan dari peternakan kami. Pemerahan pagi dan sore. Jadi selain dari penjualan induk, pendapatan kami dari pemerahan susu yang dilakukan pemerahan pagi dan sore. Pagi sekitar jam 6, sore sekitar jam 5 sore. Jadi untuk penjualan susu kita lakukan dengan penjualan sendiri dan melalui bantuan reseller. Oke, kayaknya sudah, Bang Edil. Oke, video terakhir, pemeliharaan anak. Oke, ya pendapatan kami selain dari susu, penjualan induk perah aktif, pendapatan kami dari pemeliharaan anak kambing. Setelah nanti lepas sapeh, anak kambing sebagian kita jual, sebagian untuk kita jadikan anak kandang sendiri. Kalau untuk jantan, kalau ada rekan-rekan yang membutuhkan, ya pasti kita juga jual. Selain itu, kalau tidak ada, ya kita gemukkan untuk kita jual di Lebaran Haji. Untuk sebagai menambah pendapatan di kandang kita. Saya kira sudah cukup ya, Mandil ya, videonya sudah terakhir.
Oke, Mas. Oke, sekian dan terima kasih. Ini tadi yang membentuk kandang kita, ukuran baik kambing sama domba sama. Kalau domba ukuran 6 kali 32 muat induk 250. Karena ini kita bagi dua sementara kita membuat kandang lagi. 5 kali 15 untuk muat penggemukan sebanyak 125. Kalau induk juga 125 dengan jantan 1 ekor. Kebetulan peternakan kita menggunakan jantan per untuk saat ini. Demikian kita sampai kembalikan ke moderator untuk lanjut ke mungkin mana tahu ada sistem pertanyaan atau diskusi, lebih tepatnya diskusi kita. Diskusi, Mas. Diskusi. Oke, terima kasih Mas Dewo, pemaparannya yang unik sekali saya bilang. Biasanya kawan-kawan langsung presentasi, terus ada apa isinya. Kalau Mas Dewo langsung video, jadi lebih nampak, lebih kelihatan bahwa benar betul-betul yang dilakukan Mas Dewo itu adalah nyata yang dilakukannya di lapangan. Nah, untuk kawan-kawan, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan untuk yang di ruangan Zoom, silahkan dengan cara ketik nama, asal, dan pertanyaan. Nah, untuk Bapak Ibu yang mengikuti lewat YouTube, silahkan sama juga diklik di kolom komentar, nama, asal, dan pertanyaannya.